Dikisahkan pada zaman dahulu, putri dari Datu Sumbawa terjangkit penyakit yang sangat aneh. Tak ada seorang pun di santero negeri Sumbawa yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri. Datu Sumbawa telah melakukan berbagai cara demi menyembuhkan putrinya. Di sebuah kerajaan yang terletak di Sumbawa, hidup satu keluarga yang bahagia dan mempunyai putri yang sangat cantik. Mereka sangat harmonis. Ketika bangun, Putri merasa sakit di bagian wajahnya. Putri pun bercermin. Lalu Putri terkaget ketika melihat wajahnya yang penuh dengan cacar. Putri, mengapa berteriak? Apa yang terjadi dengan wajah Putri? Aku tidak tahu bagaimana dengan wajahku. Bagaimana dengan wajahku? Tenang saja, kita akan segera menyiapkan kerajaan lagi. Dan Putri akan segera sembuh. Dayang pun berlari menghadap kepada sang raja dan ratu, memberitahu keadaan sang putri. Raja, Ratu, Tuan Putri. Bagaimana ini Kanda? Bagaimana dengan putri kita? Apa yang harus kita lakukan? Gini saja Raja, bagaimana kalau kita membuat sebuah sayembara? Bagus juga usulanmu. Baiklah. Pengawal, pengawal, pengawal. Pengawal, beritahu kepada semua rakyatku, barang siapa yang bisa menyembuhkan putriku. Jika dia perempuan akan kujadikan anakku. Jika dia laki-laki akan kunikahkan dengan putriku. Pengumuman, ada pesan dari Sang Baginda Raja. Saya akan menyampaikan pesan dari Sang Baginda Raja bahwa Baginda Raja membuat sebuah sayembara untuk Tuan Putri yang sedang sakit. Barang siapa yang mampu menyembuhkan Tuan Putri, maka baginya akan diberikan hadiah. Apabila dia perempuan, maka akan dijadikan sebagai anak angkat. Namun, apabila dia laki-laki, maka akan dijadikan menantu dan dinikahkan dengan Tuan Putri. Barang siapa yang mampu untuk mengikuti sayembara, dipersilakan untuk segera mendatangi kerajaan. Raja pun langsung pergi mencari tabib dan berkunjung ke kerajaan-kerajaan lain, yaitu kerajaan Datu Dompu dan Datu Bima. Namun tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sang putri. Dan setelah itu, selama bertahun-tahun, Putri mengidap penyakit tersebut dan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri. Sayembara ini telah menyebar hingga ke Pulau Sulawesi di seberang sana. Telah banyak tabib yang mengikuti sayembara ini, namun belum seorang pun berhasil menyembuhkan Tuan Ampun, Putri. beribu ampun Baginda. Ada orang ingin mengobati Tuan Putri dari negeri seberang. Suruh dia menghadap. Setibanya Dayang di kerajaan tersebut dan melihat rakyat-rakyat yang berusaha untuk menyembuhkan Tuan Putri. Tapi tidak ada satupun rakyat yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Putri. Ini dia orangnya Baginda. Hai kakek, apakah kau bisa menyembuhkan putriku? Kakek, jangan main-main. Banyak tabib yang ingin mengobati Tuan Putri. Ketahuilah, jika tidak sembuh akan kuhukum kau. Kakek negeri seberang, sayembara ini terbuka untuk siapa saja. Kakek boleh mencobanya. Ampun Baginda, hamba tidak memiliki pengetahuan apapun. Hanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuan Putri dapat disembuhkan. Permaisuri, bawalah putri kita kemari agar diobati oleh kakek ini. Baiklah Baginda, akan kubawa putri kita kemari. Kakakku, Putriku, kau sendiri tahu hampir semua tabib di negeri ini tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit ini. Oleh karena itu, kakek ini ingin mencobanya. Apakah kau bersedia? Ampun ayahanda, demi kesembuhan penyakit yang Nanda derita,
Nanda bersedia melakukan apa saja. Baiklah Ananda, aku dan Permaisuri dan seistana Semawa akan melepas kepergianmu. Pergilah bersama kakekmu. Baik, Ayahanda. Putriku, Bunda akan selalu berdoa untukmu. Dibawalah Tuan Putri ke hutan Ai Awak untuk diobati. Tuan Putri duduk bersila sambil memejamkan mata. Perlahan-lahan dibukanya mata Tuan Putri, kemudian mengusap wajah dan melihat sambil mengelus tangan dan kakinya. Tuan Putri terheran-heran kegirangan ketika penyakitnya sudah sembuh. Maka kembalilah Tuan Putri dan kakek ke istana raja. Ayahanda, Bunda Permaisuri, sekarang saya sudah sembuh. Syukurlah putriku, kau sudah sembuh. Terima kasih kakek, kau telah menyembuhkan putriku. Ampun Baginda, kesembuhan Tuan Putri berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kakek, sekarang hadiah apa yang kau inginkan? Ambillah harta sebanyak-banyaknya, asalkan kau tidak menikahi putriku. Baginda, hamba ingin meminta janji yang engkau berikan untuk menikahi Tuan Putri. Hai kakek, mana mungkin aku menikahkan kau dengan putriku? Orang tua renta sepertimu, aku ini bangsawan, darah biru, mengerti? Ampun Baginda, hamba hanya ingin menagih janji yang pernah Baginda ucapkan dalam sayembara. Hamba tidak mau sepeser pun harta yang Baginda berikan. Lebih baik hamba kembali pulang ke ujung pandang. Permisi Baginda. Kanda, jangan tinggalkan aku. Ayahanda, kenapa ayah ingkar janji? Dia telah menyembuhkanku dengan tulus. Kalau begitu, aku akan mencarinya. Putriku, biarlah dia pergi. Kanda, jangan tinggalkan aku. Tuan Putri berlari mengejar kakek sampai di sebuah tanjung. Di sana Tuan Putri bertemu kakek itu baru saja menaiki sampannya. Tiba-tiba atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakek tua renta itu berubah menjadi pemuda yang tampan tiada tara, bagaikan seorang pangeran ketika telah menginjakan kakinya di atas sampan. Melihat hal tersebut,
Tuan Putri menangis menyesali keputusan ayahanda, serta menangisi betapa tersiksa rasanya ditinggal seorang yang baru ia cintai. Lari menyusul sampan Daeng Ujung Pandang hingga di tengah laut tanpa menyadari ia mulai tenggelam. Hal ini menyebabkan Tuan Putri meninggal di tengah laut sambil menangis akhirnya. Hingga kini, Tanjung tempat di mana Tuan Putri dan Daeng Ujung Pandang berpisah untuk mengesan kisah tragis sepasang kekasih tersebut dinamakan Tanjung Menangis.